Belum ada kejelasan maju di mana, bagaimana kelanjutan nasib Kaesang di Pilkada 2024? Ditulis oleh Widodo SP. KPU sudah menetapkan 27 hingga 29 Agustus 2024 sebagai periode waktu pendaftaran paslon untuk Pilkada 2024. Jika ditarik mundur per hari ini, anggap saja tersisa waktu sekitar 40 hari lagi, yang tidak bisa dianggap lama untuk setiap parpol kudu segera mengambil langkah dengan perhitungan cermat kalau menghendaki duet yang nanti diusung agar bisa menang saat bertarung, baik sebagai wali kota, bupati, maupun gubernur. Nama Kaesang Pangarep menjadi salah satu yang menarik perhatian, meskipun pesona politiknya hanya disebabkan oleh statusnya sebagai anak Jokowi atau anak presiden, bukan karena sosoknya memang dianggap mumpuni sebagai calon kepala daerah. Apalagi kalau pertarungannya untuk memperebutkan kursi gubernur, yang berarti ada lompatan luar biasa dari status ketua umum PSI yang dipilih dalam waktu singkat memimpin dengan biasa saja, terus sekarang mau langsung naik jadi gubernur. Wah, ora segampang kui, alias tidak semudah itu Ferguson. Kaesang ini maju di Pilkada 2024 dengan membawa beban berat. Kalau memang nanti beneran maju, publik sudah kadung menyorot upaya dugaan praktek politik dinasti yang coba dibangun keluarga Jokowi, yang kita tahu bersama telah diwakili oleh Gibran Rakabuming Raka, ex-wali kota Surakarta, dan Bobi Nasution, wali kota Medan. Publik pun lantas meyakini bahwa Kaesang pasti akan maju juga dengan sasaran posisi gubernur, entahkah di Jakarta atau Jawa Tengah, yang terbilang memiliki prestis lebih tinggi dibanding sekedar menjadi wali kota atau bupati. Meskipun sebenarnya nggak apa-apa juga kalau Kaesang mengawali pertarungan dengan dicalonkan sebagai wali kota Surakarta penerus sang kakak. Maksudnya, biar sekalian terlihat politik dinastinya. Ya, ini serius. Kaesang seharusnya bisa belajar dari kesalahan AHY yang kudu pontang-panting sejak awal. Karena Pepo SBY langsung mengirim AHY bertarung di Pilkada 2017 tanpa ngaca. Karena ketika itu, AHY langsung melawan Anies Baswedan dan Ahok, dua tokoh yang dengan nama yang jauh lebih populer dibandingkan dengan sekedar anak SBY. Para pengamat lantas menilai bahwa seharusnya AHY diminta belajar politik lebih lama di internal partai sebelum bertarung di pilkada dengan posisi yang kecil lebih dahulu. Misalkan bertarung di Pacitan, daerah asal SBY, di mana ibarat kata kalau dipasangkan dengan sendal jepit pun AHY pasti menang. Kaesang pun kalau semisal main di kota Surakarta, mengekor jejak sang ayah dan sang kakak, rasanya kemenangan juga nggak terbendung. Selain faktor yang sang ayah yang masih berkuasa, terah Jokowi kabarnya masih cukup kuat pengaruhnya di kota kecil yang masuk kawasan Solo Raya itu. Kalaupun ada pengamat politik yang mengibaratkan Kaesang sebagai hiu dengan para calon lawannya disamakan ikan tongkol, terdengar berlebihan ya. Tapi, nama Kaesang rasanya belum pantas disandingkan dengan nama-nama besar lain jika nanti berhadapan di Pilgub Jakarta maupun Pilgub Jateng, seperti Anies, Ahok, Ridwan Kamil, atau Ahmad Lutfi, Taji Yassin, atau Andika Perkasa, yang banyak disebut bakal menjadi kandidat di Jakarta atau Jawa Tengah. Jadi, bagaimana sekarang? Ya biarkan saja partai-partai politik memutuskan akan mengusung Kaesang di daerah mana. Atau mau ngerjain sekalipun, itu bukan urusan kita, iya kan? Kalau boleh berharap, semoga PDI Perjuangan tak mengusung Kaesang, apapun alasannya. Karena partai pemenang pemilu itu masih punya kader lain yang jauh lebih mumpuni dan siap untuk menjadi pemimpin provinsi. Enggak sekedar maju dan menang karena nama atau pengaruh bapaknya. Setuju kan ya? Begitulah kura-kura.